Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 2, yaitu surat Al-Baqarah ayatnya 259. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Dan juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat, juga diberikan sehat walafiat. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe-nya, atensi serta koreksinya kepada Kreweng Aji Channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, serta melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dari segala macam godaan setan dan iblis, serta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan perlindungannya kepada kita dari fitnahnya Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, serta dari segala macam mara bahaya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya qawiyatu ala urushiha qala la yuhyi hadihillahu ba'da mautiha fa'ammadahullahu min min syama ba'asyah qala kam labista qala labastu yawma aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fantur illa dha'amika wa syawatika lam yatana wantur illa khimarika wali nas'alaka ayatan linnasi wa dhari illal idomi kaifa
nunshizuha thumma na'shuha lakma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, atau bagaikan orang yang berlalu di sebuah kota yang temboknya telah roboh di atas atapnya. Ia berkata, kapankah Allah akan menghidupkan kota ini setelah matinya? Maka Allah mematikan dia 100 tahun. Lalu ia membangkitkan dia. Ia berfirman, berapa lamakah engkau menanti? Ia berkata, aku menanti 1 hari atau sebagian dari 1 hari. Ia berfirman, tidak. Engkau menanti 100 tahun. Akan tetapi lihatlah makanan di kau dan minuman di kau. Tahun-tahun tidak mengubah itu. Dan lihatlah keledai engkau. Dan agar kami membuat engkau sebagai tanda bukti bagi manusia. Dan lihatlah tulang-tulang. Bagaimana kami menyusunnya, lalu membungkusnya dengan daging. Maka tatkala menjadi terang bagi dia, dia berkata, aku tahu bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah beserta firman-firman-Nya. Keterangannya adalah sebagai berikut. Tamsil yang dikemukakan di sini diambil dari akhir sejarah bangsa Israel, tentang bagaimana bangsa yang mati itu dihidupkan kembali. Yang dimaksud kota yang temboknya telah roboh di atas atapnya ialah kota Yerusalem yang mereka tinggalkan setelah dirusak oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 599 sebelum Masehi. Kalimat lihatlah tulang-tulang, bagaimana kami menyusunnya lalu membungkusnya dengan daging, ini tidak sangsi lagi mengisyaratkan mimpinya Nabi Yehezkiel sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Nabi Yehezkiel bab 37. Bagian pertama bab 37 menerangkan bagaimana Nabi Yehezkiel dalam mimpi dibawa ke tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Lalu beliau bertanya, hai anak Adam, bolehkah segala tulang ini hidup pula? Kemudian setelah mendapat kepastian Tuhan, Nabi Yehezkiel diperlihatkan keadaan seperti yang dikisahkan di sini dengan kata-kata, lihatlah tulang-tulang, bagaimana kami menyusunnya, dan segala tulang-tulang itu menghampirilah
tulang kepada tulangnya. Dan datanglah urat padanya, lalu datanglah roh ke dalamnya, dan sekalian pun hiduplah pula. Terdapat di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bahwa kisah yang diuraikan di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 hanyalah suatu kejadian dalam mimpi. Ini terang dari kata pengantar bab ini yang berbunyi sebagai berikut. Sebermula maka berlakulah tangan Tuhan atasku, di antara akan daku keluar oleh roh Tuhan. Kejadian selanjutnya membuat kisah itu lebih terang lagi, karena di dalam ayat 11 kitab Yehezkiel bab 37 itu diterangkan sebagai berikut. Hei anak Adam, bahwa tulang-tulang inilah segenap bangsa Israel, bahwasanya kota mereka itu tulang belulang kami sudah kering, dan harapan kami sudah hilang, dan kami pun sudah putus asa sama sekali. Selanjutnya pada ayat 12 menerangkan janji Tuhan kepada mereka. Bunyinya, demikianlah firman Tuhan Hua, bahwasanya aku akan membukakan segala kuburan dan membawa naik akan kamu kelak ke dalam negeri Israel. Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa tulang lambang runtuhnya segenap bangsa Israel. Kami meletakkan tekanan pada kata segenap dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayatnya ayat 11, karena pada hakikatnya tulang itu hanyalah sedikit, yakni tulang beberapa orang Israel yang dibunuh. Adapun sebagian besar mereka dijadikan tawanan atau budak belian oleh bangsa Babilonia. Peristiwa serupa itu yang dikisahkan di dalam ayat 259 juga terjadi di dalam mimpi. Memang biasanya Quran suci tidak menggunakan perkataan yang menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi di dalam mimpi apabila sifat atau hubungan peristiwa sejarah itu sudah jelas, yaitu bahwa peristiwa itu terjadi dalam mimpi. Ini bisa dibandingkan dengan ayat 4 suratnya, surat nomor 12, yaitu surat Yusuf ayatnya ayat 4. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayah beliau yang antara lain berbunyi, wahai ayah, aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Surat 12 surat Yusuf ayatnya ayat 4, tanpa menyebutkan sama sekali bahwa beliau melihat itu di dalam mimpinya. Ayat yang sedang dibahas ini bukan saja senada dengan kitab Nabi Yehezkiel bab 37 ayat 1,
sampai dengan ayat 10 yang menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi di dalam mimpi, melainkan pula dengan dicantumkannya huruf kaf di depan ayat yang artinya bagaikan. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di dalam mimpi. Jika peristiwa itu terjadi sungguh-sungguh seperti tersebut di dalam ayat sebelumnya, niscaya ayat ini tidak diawali dengan kata-kata atau bagaikan orang, melainkan diawali dengan kata-kata atau orang. Dengan dicantumkannya huruf kaf, maka peristiwa itu bercorak tamsil atau impian. Peristiwa 100 tahun matinya Nabi itu juga terjadi di dalam mimpi. Sekalipun peristiwa itu tidak dikisahkan di dalam Bibel atau Perjanjian Lama, namun ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa peristiwa itu mengibaratkan matinya bangsa Yahudi, mati terhina dan sengsara, atau matinya kota Yerusalem yang meliputi jangka waktu lebih kurang 100 tahun. Pada tahun 595 sebelum Masehi, kota Yerusalem ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Kitab Raja-Raja yang kedua pasal 24 ayatnya 11. Kemudian pada tahun 537 Masehi, 537 sebelum Masehi, Sirus memberi izin memperbaiki rumah suci. Kitab Ezra pasal 1 ayat 2. Akhirnya selesailah perbaikan rumah suci pada tahun 515 sebelum Masehi. Kitab Ezra pasal 6 ayat 15. Bibel tidak menerangkan peristiwa sejarah yang terjadi sesudah tahun 515 sebelum Masehi. Sekalipun kami tidak boleh mengkira-kira bahwa kelebihan jangka waktu 15 tahun itu digunakan oleh bangsa Arab untuk pulang kembali ke Yerusalem dan memperbaiki kota untuk tempat tinggal mereka. Namun jangka waktu mulai tahun 599 sampai tahun 559 sebelum Masehi adalah mendekati 1 abad penuh, yaitu abad keemasan. Oleh sebab itu 100 tahun matinya bangsa Israel, adapun makanan dan minuman Nabi itu yang tampak tidak rusak karena pengaruh tahun, demikian pula keledainya yang masih tetap hidup membuktikan bahwa 100 tahun matinya Nabi itu hanyalah terjadi dalam mimpi. Sebagian mufasir berpendapat bahwa tulang yang disebutkan di sini adalah tulang keledai. Tetapi pendapat ini keliru karena ada 2 pernyataan itu dipisahkan dengan kalimat, dan agar kami membuat engkau pertanda bagi mereka. Demikian pula sesudah kata
keledai terdapat tanda wakaf atau berhenti yang memisahkan antara kami sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Mengapa Nabi Yehezkiel alaihissalam dijadikan pertanda bagi mereka? Karena dalam mimpi beliau dilambangkan tambang seluruh bangsa Yahudi dan ratusan tahun kejadian dan ratusan tahun kematian beliau melambangkan tahun kesusahan dan kesengsaraan yang diambil oleh bangsa Israel yang sesudah itu mereka hidupkan kembali. Kata yatasannah atau sunnah maknanya tahun, artinya barang itu memburuk karena bertahun-tahun lamanya. Jika diterapkan kepada mukminin wal mukminat, makanan atau minuman, kata ini atau kata itu sama pula artinya, yaitu makanan yang atau minuman yang berubah menjadi busuk karena bertahun-tahun lamanya. Seorang mufasir menerangkan bahwa bertahun-tahun adalah makna yang benar. Beliau mengakhiri kata itu sebagai berikut: tahun-tahun tidak membekasi apa-apa kepadanya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak akan terjadi dalam waktu, tidak terjadi bertahun-tahun. Peristiwa itu hanya terjadi dalam mimpi. Para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita kali ini. Semoga ini semua dapat meningkatkan ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini semua dapat menguatkan ilmu dan amal baik kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.